Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom semuanya, anak-anak sekolah minggu GKA Sion yang ada di pos PI maupun yang ada di pusat. Apa kabarnya kalian semua? Losa Leni dalam kondisi yang sangat terberkati dan Losa Leni berharap kalian semua pun mendapatkan hasil yang sama ya. Semua sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Losa Leni pengen tanya nih anak-anak, siapa yang hari ini sudah bosan di rumah aja? Yes, Losa Leni juga bosan sih. Tapi Losa ini mau kasih tahu sama kalian semua, walaupun sekarang ini sudah hampir setahun ya, kita melakukan semuanya online, sekolah online, ibadah online, tapi satu hal yang kita harus ingat, kita punya Tuhan yang teramat baik bagi kita, dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu terbukti, Dia mengasihi kita, Dia nggak pernah meninggalkan kita, kita masih bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, karena Tuhan yang teramat baik buat kita. Oke? Ada amin anak-anak? Yuk, Losa ini mau ngajak kita semua bangun berdiri. Kita mau bilang Allah itu baik. Oke? Kita nyanyikan lagu ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah.
Tuhan, kita punya Yesus yang sungguh luar biasa. Mari anak-anak, kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau menjadikannya bagi kami. Kami masih boleh datang untuk beribadah secara online di rumah saja. Kami tahu Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini, itu karena Engkau yang teramat baik bagi kami di hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami, berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita semua ini kan selama ini sudah diberkati luar biasa sama Tuhan. Karena itu Losaleni mau mengajak kalian semua, boleh duduk ya anak-anak ya, mau mengajak kalian semua untuk menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah teramat baik buat kita. Yuk kita pujikan lagu ini, segala puji syukur. Biasa ya anak-anak, kalau kita itu hidup di dalam keselamatan bersama dengan Tuhan, indah sekali hidup kita ini ya, luar biasa. Karena itu anak-anak, Losaleni pengen mengajak kita selanjutnya, kita akan menyanyikan satu pujian sebagai ucapan syukur kita, sebagai komitmen kita bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Dia. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, mengikuti Engkau itu adalah keputusanku. Yuk, sambil berdiri yuk kita nyanyikan lagu ini, yuk.
Oke, anak-anak, puji Tuhan ya. Mengikut Yesus itu memang gak mudah loh. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita sungguh-sungguh harus berkomitmen untuk mengikut Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah anak-anak, kita sebentar lagi akan mendengarkan dan mengikuti cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lausal ini mau mengajak kita semua untuk menyatakan kesiapan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, itu yuk semuanya kita akan naikkan pujian ini. I love you, Jesus. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke anak-anak, sekarang Lausal ini mau semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk cerita firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kami yang sudah memuji-muji Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bukan saja mengerti akan firman-Mu, tetapi kami juga menjadi anak-anak yang melakukan firman itu di dalam hidup kami. Tolong kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tangkap. Siapa yang senang ditangkap? Kalau kita lagi bercanda, lagi bermain, kita masih lebih senang ditangkap ya. Tapi kalau kita ditangkap untuk kita dijadikan penjahat, dihukum, semua orang pasti nggak mau. Takut juga. Yesus ditangkap. Yesus ditangkap untuk dijadikan penjahat dan dihukum. Yesus ditangkap, dibawa kepada imam besar Kayafas. Di sana begitu banyak orang. Ada ahli-ahli Taurat, ada tua-tua. Mereka semua mau mengadili Yesus. Mereka mencari orang untuk mau berbohong tentang Yesus, sehingga Yesus bisa dihukum mati. Petrus, murid Yesus, mengikuti dari jauh. Dia diam-diam
karena dia takut. Imam besar mengadili Yesus. Apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus menjawab, engkau yang mengatakannya. Imam besar mengoyak pakaiannya. Ia menghujat Allah. Bagaimana pendapatmu? Orang-orang semua menjawab, dia harus dihukum mati. Maka mulailah mereka semua meludahi Yesus, memukul Yesus, menghina Yesus. Sementara Yesus diadili, Petrus duduk di halaman depan. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Dia berkata kepada Petrus, engkau bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Petrus menyangkal, apa yang kau maksud? Lalu ada orang juga di pintu gerbang mengatakan kepada Petrus, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang dari Nazaret itu. Lalu Petrus menjawab, aku tidak kenal orang itu. Dan tak lama kemudian ada orang yang di situ datang kepada Petrus. Dia bilang, pasti kamu salah satu dari mereka. Lalu Petrus mulai bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tiba-tiba ayam berkokok. Dan Yesus menoleh kepada Petrus. Teringatlah Petrus, Yesus pernah berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus ingat. Petrus sedih. Dia menangis. Dia menyesal karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Dia sudah berbohong. Dia mengatakan tidak mengenal kepada Yesus. Petrus menyesal sekali. Dan Petrus juga ingat bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Anak-anak, Petrus bersalah. Dia menyesal 3 kali. Kita juga bersalah. Bukan cuma 3 kali. Mungkin banyak kali kita menyesal. Kita bersalah dan menyesal. Tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menyesal dengan sungguh hati, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah bersalah. Saya sudah berbohong. Saya tidak taat pada papa mama. Saya memukul adik saya. Saya memukul saudara saya. Saya berkata tidak jujur. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati seperti Bapak Petrus. Dan Tuhan yang mengasihi Petrus juga mengasihi kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita. Dia datang ke kayu salib untuk kita orang yang berdosa, mengampuni kita. Nah adik-adik, kalau kita bersalah pada papa mama, pada saudara kita, pada teman kita, kita berbohong, kita tidak jujur, kita pukul mereka, kita tidak taat, kita datang pada mereka, kita minta ampun. Tapi kita datang juga kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kita berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan ampuni kesalahan saya. Dan Tuhan yang mengasihi kita itu akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mau mendengar dan mengampuni kesalahan kami. Dengan sungguh-sungguh hati, tolonglah kami untuk kami boleh menjadi anak yang datang kepada Tuhan, bukan hanya minta pengampunan dosa, tapi kami mau benar-benar juga berubah menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah anak-anak, untuk persembahan kalian bisa minta tolong kepada papa mama untuk mengirimnya lewat QRIS yang ada di samping ini. Atau bisa juga mengirimkan melalui rekening gereja yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu, Lause punya pengumuman. Jumat nanti tanggal 2 April 2021 pukul 11 siang kita akan mengadakan ibadah anak untuk memperingati Jumat Agung. Ibadah dapat kita ikuti lewat channel YouTube GKA Sion Kids atau lewat link yang akan dibagikan oleh lose-lose kelas. Tetap semangat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.